Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-faradis samad, alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu sababan ni'amil mu'abbad, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mufaddalul muayyadul mumajjad, wa huwa Ahmad wa Mahmud wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-adharil amjad alladzina tabaqul Islam fil hukmi والسياسة والاجتماع والاقتصاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى أيضا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مع من أحببت. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM beserta jajaran pengurus Masjid Nurul Hikmah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan berkah kepadanya. Juga yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, para asatidah, dan juga hadirin hadirat, tidak lupa anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan di malam hari ini cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin, inayah dan taufik dari Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini sebenarnya memang jatah saya ceramah di sini ba'da maghrib. Ya. Cuma bertepatan dengan memang Maulid Nabi, jadi hanya dioper waktunya saja. Cuma saya agak sedikit beda penampilannya dengan ceramah biasa. Pakai udeng-udeng. Bukan tanpa alasan, ya. Bukan tanpa alasan, nanti akan dijelaskan kenapa berpenampilan seperti ini. Ini acara Maulid, acara yang sangat identik dengan kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun kecintaannya, ya. Termasuk kita berusaha untuk mencontoh beliau dalam hal berpakaian. Nah, saya jelaskan. Di kitab Syama'il Muhammadiyah, jadi kitab itu menjelaskan tentang khuluq dan kholaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang bentuk perawakannya, tentang penampilan beliau dari rambut
Tes. Baik. Di kitab Syama'il Muhammadiyah itu dijelaskan tentang khuluq dan kholaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari rambutnya, beliau memiliki rambut yang tidak keriting dan tidak lurus. Kemudian bagaimana beliau juga memiliki perawakan yang tegap. Warna kulit beliau yang putih kemerah-merahan. Kalau jalan, beliau jalan begitu cepat. Termasuk tentang penampilan beliau sallallahu alaihi wasallam di kitab itu dijelaskan. Di antaranya adalah beliau itu menggunakan apa yang dinamakan dengan imamah. Mana imamah itu? Ini. Nah, ya. Yang sering dikatakan udeng-udeng atau apa lagi bahasanya? Hah? Yang itu apa namanya? Betulah ya, pada bayi ya, udeng-udeng. Ini namanya imamah. Ya, Nabi menggunakan imamah. Kemudian pakaian Nabi itu adalah gamis. Ya seperti ini. Gamis. Bukan sarung. Ya, gamis. Ya. Karena di Arab tidak ada sarung, ya, gamis. Kemudian beliau sering menggunakan rida. Apa itu rida? Ini. Apa ini? Sorban. Ya. Nabi SAW suka menggunakan rida. Tidak lupa beliau juga selalu memakai khatam. Apa itu khatam? Apa ini? Cincin. Saya cari-cari koleksi cincin saya yang paling besar, nggak ketemu. Ya. Tadinya mau dipamerkan, ya. Jangan-jangan pindah tempat. Ya, khatam itu adalah cincin yang Nabi selalu menggunakan itu. Kalau Nabi ada tulisan di cincinnya itu Muhammad Rasul Allah. Selain cincin juga itu berfungsi seperti stempel kenegaraan karena Nabi sebagai kepala negara. Makanya cincin Nabi kalau akan masuk ke kamar kecil beliau lepas. Karena ada lafaz Allahnya di sana. Tapi kalau cincin ini bebas. Ya. Jas. Pakai jas. Enggak ada Nabi pakai jas. Cuman ini karena saya kurang sehat, ya. Jadi pakai jas. Ya. Zaman Nabi belum ada jas. Ini pakaiannya orang-orang barat, orang-orang Amerika. Ya. Tapi boleh tidak kita menggunakannya? Boleh, itu hanya sekedar pakaian saja. Seperti tadi, sarung. Sarung itu tidak berasal dari Arab. Ya. Tapi boleh kita menggunakannya sebagai bagian dari kekhasan budaya kita semua. Nah, para bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam semoga dicurah limpahkan kepada habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian, dalam tausiah Maulid Nabi malam hari ini, biasanya kalau tausiah itu tidak lama. Ya, namanya juga tausiah gitu ya. Yang penting tahu, ya. Ada 3 hal paling tidak ya kaitannya dengan Maulid ini. 3 hal itu kita singkat seperti orang sedang berpose di kamera. Biasa suka bilang apa? Cheese, gitu ya. Betul nggak? Cheese. Ada lagi yang lain selain cheese? Biasanya begitu ya.
Nah, yang akan kita bahas itu seputar C, I, dan S. Sudah cukup, 3 itu 15 menit kelar. Ya, nggak usah lama-lama. Yang penting sholawatan kita sudah kena tadi, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau nanti sampai jam 11 nggak apa-apa, Bu? Hah? Jangan. Ya, anak-anak sekolah besok ya? Libur? 5 hari kerja? 5 hari kan? Iya, libur. Ya, lawang bapak gurunya juga libur. Ke sekolah kosong. Ya, ya, pokoknya sebelum jam 12 lah, insya Allah sudah selesai. Ya kurangnya 2 jam bisa kan gitu. Ya. C, I, dan S. Ya, apa itu C? Ada yang tahu? Nah, Maulid Nabi itu tidak lepas dari pembahasan tentang cinta. Maka itu kita tempatkan di pembahasan pertama, cinta. Yang selanjutnya setelah C adalah I. Itu apa? Ilmu. Dengan Maulid Nabi tidak sekedar kita diingatkan dengan cintanya kepada Nabi SAW, tidak sekedar kita membaca sholawat karena bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang bisa kita petik, yang nantinya bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya ilmu. Dan yang terakhir adalah S. Apa itu S? Sedekah. Ya. Maulid Nabi itu identik dengan sedekah. Ya. Ini baru sekantong itu ya. Kalau ke benda itu seember gede ya dapatnya. Konon katanya sekarang mah 1 kulkas bawanya itu. Kayaknya berbondong-bondong ke sana ya. Mobil, kontainer langsung ya. Karena kulkas gitu, ya. Kenapa? Sedekah. Sangat dianjurkan. Lawong pamannya Nabi saja, siapa yang memusuhi Nabi itu namanya? Dek. Di pelajaran sekolah suka ada tuh. Pamannya Nabi yang suka memusuhi Nabi. Namanya Abu apa? Abu Lahab. Abu Lahab begitu sukacita dengan kelahiran Nabi SAW. Berarti Nabi itu siapanya Abu Lahab? Keponakan. Aloknya. Nabi itu aloknya Abu Lahab. Begitu sukacita. Sampai saking bahagianya kelahiran Nabi. Beliau itu membebaskan budaknya yang bernama Bilal. Bukan ya. Suwaibah. Ya, dibebaskan. Sebagai bentuk senangnya, sukacitanya dengan kelahiran seorang manusia yang sangat agung sekali, Nabi SAW. Meskipun nantinya dibully, meskipun nantinya dibenci, tapi kelahirannya itu membuat Abu Lahab sangat senang. Bebaskanlah Suwaibah itu, budaknya. Harga satu budak itu berapa? Itu 9 uqiyah emas. Abu Bakar As-Siddiq pernah membebaskan Bilal bin Rabah, itu 9 uqiyah emas harganya satu budak itu. 9 uqiyah emas kalau digramkan, 1 gramnya itu 32, maaf 1 uqiyahnya itu 32 gram. 1 uqiyahnya. Berarti kalau 9 uqiyah, 32 kali 9, berapa dihitung? Ya sekitar segitu. Sekitar 290 gram emas. 9 uqiyah itu. Dia keluarkan
untuk membebaskan seorang budak karena saking cintanya dan bahagianya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. 200 apa tadi, berapa tadi? Sekarang harga emas berapa yang kemarin baru ngegadein tuh? 2 juta. Tuh. 2 juta tuh. 2 juta ya kali berapa gram tadi? 200. Seberapa? Hampir 1.700.000.000. 600 jutaan. Ya, 600 juta. Itu sedekahnya untuk kelahiran seorang putra ya, keponakan yang sangat beliau nanti-nantikan. Bahagia. Ya, kalau kita sekedar 50.000 satu bresek begini, cetek begitu, ya, cemen begitu, ya. Abu Bakar As-Siddiq 9 uqiyah, tadi termasuk Abu Lahab 9 uqiyah. Makanya di tempat lain, masya Allah, ya, tidak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk meneladani orang-orang hebat, orang-orang yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dengan iman tentunya. Itu 3 ya yang akan kita bahas. Cinta, ilmu dan sedekah. Kita bahas satu-satu nih, ya. Cinta. Ada yang tahu makna cinta itu apa? Anak-anak muda? Cinta, cerita indah namun tiada arti. Asik. Ya. Cinta, mahabbah. Ya. Cinta kepada Nabi, ya, mahabbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu memerlukan pengorbanan, betul? Ya. Bahkan ada film Roma Irama itu judulnya adalah Pengorbanan dan Cinta, betul nggak? Perjuangan dan doa, ya, mungkin edisi lain itu ya. Beda lagi ya, beda lagi katanya ya. Nah ini fansnya Roma Irama, jangan dibantah ya. Soneta. Cinta itu butuh pengorbanan. Berbusa-busa kita mengatakan cinta, tapi tidak ada pengorbanan terhadap orang yang dicintainya, maka cinta itu adalah cinta yang palsu. Ya. Bullshit namanya. Bullshit itu apa? Bull itu kebo, shit itu tai. Jadi tai kebo. Ya, cinta tanpa pengorbanan itu bullshit, omong kosong. Ya. Ibu, jangan terpengaruh dengan kata-kata suami ketika setiap hari bilang cinta, cinta, cinta. Tapi tidak sedikit pun berkorban. Kerjaannya tidur, ngerokok, kopi. Ya. Untuk keluarga tidak ada pengorbanannya. Berarti ini cinta yang palsu. Harus ada pengorbanan yang namanya cinta itu. Sama. Istri ke suami juga jangan sekedar bilang cinta, cinta. Apalagi setiap tanggal 1 pas gajian cintanya, waduh terus-terusan. Cinta, cinta, cinta. Ya. Sudah tanggal tua mulai manyun, ya, cemberut, ya, tanggal 1 lagi, sumringah lagi, gitu ya. Matre itu namanya. Ya. Harus ada pengorbanan masing-masing, suami kepada istri, istri kepada suami. Kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, coba lihat. Kita lihat Nabi dulu, bagaimana rupa beliau mencintai kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Dalam surat At-Taubah ayat terakhir. Ya, tadi telat barangkali ini biasa dibaca ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, ma'anitum,
Ya, azizun alai ma'anitum. Sangat berat sekali apa yang kamu sekalian manusia derita, alami. Bagi Nabi, kondisi masyarakat saat itu, kondisi manusia saat itu, sesuatu yang dipikirkan oleh Nabi. Bagaimana tidak? Masyarakat Arab jahiliyah itu masyarakat yang rusak. Yang namanya perjudian tiap hari. Ya, yang namanya perzinahan tiap hari. Yang namanya minum-minuman khamar juga tiap hari. Itu zamannya jahiliyah. Dulu. Sekarang tidak sekarang. Tidak jauh beda. Ya. Hanya formulanya yang berubah. Ya. Dulu judinya ya seperti mengundi nasib atau apa ya. Kalau sekarang judol. Benar? Nah, berapa tuh kalau pasang judol? Hah? 300. Dapatnya berapa? 3 juta, hebat ya. Bandar nggak pernah rugi bandar itu. Ya, hati-hati. Rhoma Irama sudah mengarang satu judul lagu namanya Judi Net. Ya. Konon katanya lagu itu sudah dipikirkan, didalami, diobservasi bertahun-tahun. Ya. Akhirnya terciptalah lagu itu. Jadi yang suka masih ya senang judul-judul begitu, lenyepan eta lagu. Ya coba. Ya. Hah? Sok atau dijanjikan siapa yang biasa lagunya bagus, itu suaranya bagus. Kalau saya suaranya itu bagus, ya. Tapi lebih bagus kalau tidak nyanyi. Ya. Ya. Zaman dulu judi. Ya. Sekarang juga judol. Bahkan dari judol itu untungnya triliunan katanya. Makanya sekarang ada ya urusan dengan KPK itu. Urusan judi-judi online itu. Zaman sekarang. Dan itu menyasar anak-anak begini Pak. Yang punya HP itu sudah. Masang-masang judi itu anak SMP itu sudah. Terbiasa. Zina. Dulu. Sekarang. Zaman dulu Pak ya. Orang tuh ketika lahir, karena misalnya lahir itu karena aib, lahir itu orang anak yang tidak disukai, misalnya perempuan, itu dibunuh. Ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ya. Dan ketika bayi-bayi itu dilahirkan kemudian dibunuh, bi ayyi dhanbin qutilat. Atas dasar apa kalian membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa itu? Allah tanyakan itu. Karena itu sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah mereka. Baik karena perzinahan, baik karena orang tidak suka dengan lahirnya misalnya perempuan, dibunuh. Nah sekarang lebih canggih. Sebelum dibunuh, di dalam lahir sudah dibunuh duluan. Sebelum lahir, di dalam rahim sudah dibunuh duluan. Yang namanya aborsi. Ya, lebih canggih sekarang tuh. Hati-hati nih anak-anak muda ya. Pergaulan-pergaulan, pacaran-pacaran itu ya, sudah. Ya. Punya pacar enggak? Berani enggak kalau nanti besok malam nih ketemu sama pacarnya terus bilang yang apa ngomongnya Umi, Abi? Ya? Atau Bebeb? Ayah bunda. Anak-anak sekarang tuh kalau pacaran sudah manggilnya ayah bunda, abi umi. Ya. Makanya saya bilang, kamu kalau misalnya sudah panggil ayah bunda, abi umi, nanti kalau putus mau dipanggil janda duda. Ya. Anak-anak muda. Mau nanti besok malam ketemu pacar bilang, berdasarkan ceramahnya Pak Ustadz Arif, Beb yang mulai malam ini lu gue berani? Harus ya. Harus. Kan meneladani Nabi, cinta sama Nabi ya.
Nabi melarang la taqrabu zina. Artinya jangan mendekati. Jangan mikir begini, kan yang dilarang mendekatinya. Zinanya boleh, kata siapa begitu ya. Allah kan melarang, janganlah kalian mendekati zina. Mendekatinya saja dilarang, apa maning? Nah, melakukannya begitu mikirnya, bro. Ya. Oke? Siap. Ya. Semangat tuh. Alhamdulillah, ya. Hasil dari Maulid ini ternyata ada pencerahan-pencerahan. Nah, adik kita sudah siap memutuskan dengan pacarnya. Ya. Ya, langsung nikah siap. Ya, sudah siap ke papa, ya. Zaman dulu ya berzina, zaman sekarang banyak. Ya, termasuk juga minum-minuman khamr. Itu yang Nabi katakan, yang Allah katakan, azizun alai ma'anittum. Sangat berat bagi Nabi itu apa yang kalian alami saat itu. Harisun alaikum bil mu'minina. Nabi sangat berharap sekali. Bersemangat beliau berdakwah. 23 tahun beliau berdakwah. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang beriman. Coba. Kalau kita mendalami perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Berdarah-darahnya hidup beliau. Ya. Dari sejak beliau dipersekusi. Beliau dilempari oleh kotoran-kotoran, unta oleh Ummu Jamil pada saat beliau ada di Ka'bah, dilempari. Itu orang yang paling mulia di sisi Allah. Ya, begitu bengisnya orang-orang Quraisy saat itu, dilempari tai unta. Ketika beliau berdakwah ke Thaif, apa yang dilakukan oleh penduduk Thaif? Melempari Nabi dengan batu. Dan menyuruh anak-anak kecil untuk melakukan itu. Para sufaha, orang-orang bodoh. Sampai Nabi berdarah itu. Sampai akhirnya darahnya itu dibersihkan oleh putri beliau Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Itu Nabi. Ya. Apa sih yang didapat oleh Nabi? Dari sisi materi tidak ada. Ya. Dari sisi pamor tidak ada. Beliau hanya ingin menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala agar itu sampai kepada kita. Dari Arab yang jauh di sana, dari Mekah di mana Islam itu lahir, Nabi berdarah-darah berdakwah itu agar kita orang-orang Pekalipan bisa menerima ajaran Islam. Andai Nabi putus asa dalam dakwah, dan ini tidak mungkin. Andai Islam sudah tidak ada, mungkin kita orang-orang Pekalipan sudah tidak menerima ajaran Islam, bahkan mungkin kita masih mengikuti ajaran nenek moyang kita zaman dahulu. Apa misalnya? Animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, ya, masih menyembah kepada berhala, masih menyembah kepada keris-keris, ke roh-roh nenek moyang kita, ya. Tapi karena usaha Nabi yang begitu mujahadah, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh Wali Songo, datang ke Indonesia, berdakwah, akhirnya bumi Nusantara ini yang tadinya dengan praktek-praktek agama seperti tadi, animisme, dinamisme, hidup Buddha, akhirnya terwarnai oleh Islam. Jadilah kita menjadi Muslim. Ya, ini karena jasa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Belum sampai di situ, orang-orang Arab Quraisy supaya dakwah Nabi ini tidak laku, mereka membuat propaganda negatif. Ya. Bahasa sekarang itu pembulian secara verbal. Dengan kata-kata dibully. Apa? Bahwa Nabi itu seorang majnun. Muhammad itu majnun. Apa itu majnun? Gelo. Gila. Gini. Ya. Dibilang begitu. Muhammad itu sebagai kahin. Apa itu kahin? Dukun.
Dianggapnya bagi mereka itu Al-Quran itu ibarat mantra-mantra. Sing blegedeging dibur ireng duktipna duktipna duktipna. Kan itu mantra-mantra ya. Dianggapnya ayat-ayat Al-Quran itu mantra. Sehingga Nabi dikatakan sebagai kahin, dukun, sahir, tukang sihir. Apa yang ingin mereka inginkan dengan istilah-istilah yang disematkan kepada Nabi tadi, dengan istilah-istilah negatif yang disematkan kepada Nabi tadi, agar orang-orang kafir, orang-orang Arab menjauh dari Nabi. Sudah, gak usah didengarkan itu ocehan Muhammad. Dia orang gila. Gak usah dengar ayat-ayatnya. Dia orang dukun. Dia adalah penyihir. Itu yang diinginkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi ternyata Nabi lanjut. Ya. Nah, terima kasih. Mohon izin, minum dulu Pak ya, Bu. Itu berakatnya boleh dibuka kan? Dibuka aja deh pada basi nanti coba. Silakan sambil nggak apa-apa. Kan santapan rohani sambil santapan jasmani. Ya. Ilmunya dapat, perut juga kenyang. Ya. Sampai mana tadi? Hah? Oh iya, betul. Alhamdulillah. Sampai pada propaganda negatif. Ya. Bahasa kitanya dilandih tuh Nabi itu. Jadi orang gila. Ya. Dilandih namanya jadi orang dukun. Ya. Jadi penyihir. Tapi tidak ada yang percaya dengan hal itu. Dakwah Nabi makin hari makin kencang. Ya. Bahkan banyak sahabat-sahabat yang akhirnya masuk Islam. Nah, ada yang namanya Nadr bin Haris. Nadr bin Haris ini seorang yang sangat piawai. Orang cerdik, orang pandai di tengah masyarakat Quraisy. Dan dia punya pengaruh di tengah masyarakat Quraisy. Dan dia pandai di dalam berbicara. Orator lah bahasa sekarang. Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal membujuk Nadr bin Haris. Nadr, sini. Kamu adalah orang yang pandai di kampung kami atau di wilayah kami. Ya. Kami yakin kamu bisa menghentikan dakwahnya Muhammad. Kalau kami sekarang sudah nyerah. Dilakukan ini akhirnya orang tidak percaya. Dilakukan ini Muhammad tetap berdakwah. Mudah-mudahan dengan kamu ini akhirnya Muhammad berhenti berdakwah. Kata si Quraisy tadi. Baik, apa yang mesti saya lakukan? Kata Nadr bin Haris. Ya. Begini. Sekarang kamu berangkat ke Madinah sana. Jauh tuh Mekah Madinah. Jadi hijrah pertama itu, ya tapi hijrahnya nggak benar ini. Ya, Nadr bin Haris dari Mekah ke Madinah. Disuruh apa? Kata Abu Sofyan, kata Abu Lahab, pentolan-pentolan kafir Quraisy ini, kamu berangkat ke Madinah, cari di sana orang Yahudi. Karena di Mekah nggak ada orang Yahudi, adanya di Madinah. Cari orang Yahudi. Dan dia orang yang pandai kitab-kitab sebelum Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad. Kamu belajar deh, ya, sana sama orang-orang Yahudi itu. Dikasih beasiswa tuh, si Nadr bin Haris ini. Untuk ke Madinah bertanya, belajar ke orang-orang Yahudi. Agar apa? Agar ketika dia mampu dengan ilmu yang dia dapatkan, bisa menghentikan dakwanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah si Nadr bin Haris ini ke Madinah. Di Madinah ketemu dengan orang Yahudi. Ya, kemudian bertanya, ada apa? Ya, di kampung kami di Mekah, suku Quraisy ada seorang yang mengaku sebagai kemana ya? Ya, nggak apa-apa lah. Nah, tenanaon barudak, urangnya baheula kitu. Ya. Tong dicarek, ya kan. Ya. Itu teh calon-calon ulama teh gitu-gitu ya. Ya. Ulama-ulama dulu ge mungkin anak-anaknya seperti itu.
Ya. Baik. Di kampung kami, di masyarakat Quraisy ada orang yang bernama Muhammad mengaku sebagai nabi, membawa kitab dari Allah katanya. Barangkali kalian orang-orang Yahudi punya ide bagaimana cara untuk menghentikan dakwah dia. Karena kami sangat berharap sekali agar dia berhenti berdakwah, berhenti mencabik-cabik kesatuan masyarakat kami, karena dengan dakwahnya dia, masyarakat kami terbelah. Nah, orang Yahudi kemudian bilang begini, baik, kasih dia 3 pertanyaan. Ini kayak jin ya, ada tuh iklan yang jin itu ya, 3 permintaan. Oh, itu. Ini 3 pertanyaan. Kasih dia 3 pertanyaan. Dan kami yakin dia tidak akan bisa jawab pertanyaan itu. Dan kalau dia tidak bisa jawab, maka umumkan bahwa dia itu palsu, ngaku-ngaku sebagai nabi, bohong. Nah, kasihlah pertanyaan itu. Pertama, tanyakan kepada dia tentang siapa Zulkarnain. Ya, orang Yahudi kan tahu sejarah tentang umat-umat dahulu karena di kitab-kitab mereka ada. 2, cari tahu atau tanyakan sama dia tentang kisah Ashabul Kahfi. Tanya. Ya. Dan yang terakhir, tanyakan sama dia apa itu ruh. Pasti dia tidak bisa jawab. Dan itu cukup ya untuk menjadikan dia malu di tengah-tengah masyarakat. Baik. Pulanglah Nadad bin Haris ini dengan 3 pertanyaan kembali ke Mekah. Jauh-jauh ke Madinah cuma 3 pertanyaan coba. Ya. Kalau 100 sih kayaknya puas gitu ya. Kan jauh, ini cuma 3 pertanyaan. Tapi dia yakin, kenapa? Karena ini orang Yahudi, orang pandai. Dia yakin bahwa Muhammad tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya Nadad bin Haris ya mengumpulkan banyak orang. Kemudian ketika mengumpulkan banyak orang itu, dia ultimatum begini, wahai masyarakat, ya, ini Muhammad yang mengaku sebagai nabi hari ini akan kita uji. Benar tidak dia itu seorang nabi? Ya, kalau nanti dia tidak bisa untuk menjawab pertanyaan, maka dia bohong. Dan kalian wajib untuk tidak mengikuti dia. Kemudian tanyalah, wahai Muhammad, coba jelaskan kepada kami apa itu atau siapa itu Zulkarnain. Nabi SAW ya, setiap apa yang beliau sampaikan itu wahyu. Beliau tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dari mana beliau tahu literatur tentang kisah Zulkarnain? Maka diwahyukanlah oleh malaikat Jibril tentang siapa itu Zulkarnain. Ada turun ayat Al-Quran tentang kisah Zulkarnain. Ada yang tahu di surat apa itu? Surat Kahfi. Ada. Zulkarnain. Zu itu yang memiliki, Al-Qarnain itu 2 tanduk. Zulkarnain itu artinya apa? Ya, raja yang memiliki 2 tanduk. Bukan berarti rajanya bertanduk. Ya, kayak sapi. Tapi dia memiliki kekuasaan dari ujung barat sampai ujung timur. Itulah Raja Zulkarnain. Terjawab sudah. Baik, ya. Santai katanya. Masih ada 2 pertanyaan. Ya. Sekarang jelaskan apa itu Ashabul Kahfi. Turun lagi ayat. Ya. Surat Kahfi, jelas di sana menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Terjawab sudah. Tinggal 1 pertanyaan. Nah, kalau ini pasti kamu nggak bisa. Karena ini sesuatu yang gaib. Gaib. Apa menurut kamu tentang ruh? Ruh. Kemudian turun. Ya, surat Al-Isra. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila.
Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang apa itu ruh. Katakanlah, urusan ruh itu urusan Tuhanku. Dan tidak ada yang tahu tentang ruh itu kecuali sedikit. Ya, jawaban tuntas, sudah. Ya. Jadi upaya orang-orang Yahudi, upaya orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi SAW itu zong. Tidak menemukan hasil. Ya, kenapa? Karena Nabi selalu dikawal malaikat Jibril, Nabi selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beliau terus berdakwah. Kalaupun ada tantangan, ada hambatan, ada gangguan, itu sunatullah di dalam berdakwah. Karena nabi-nabi sebelumnya juga mengalami itu. Ya, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan nabi-nabi sebelumnya, itu menjelaskan bahwa para nabi itu banyak di antara mereka yang diganggu dalam dakwanya, bahkan ada yang dibunuh. Ya. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairil haq. Orang-orang Yahudi itu mereka membunuh para nabi dengan cara yang tidak hak. Ada yang digergaji nabi. Nabi itu Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu dibunuh oleh kaumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak lepas dari upaya pembunuhan, Bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini saya ingin menggambarkan bagaimana cinta Nabi kepada kita sampai begitu. Coba kita ketika mencintai Nabi sudah sampai pada taraf siap mati tidak? Nabi sudah siap mati itu. Kena kita, karena umatnya, karena cinta kepada umatnya. Rapat di Bapermasnya orang-orang Quraisy. Ya. Sekarang mah Bapermas ya. Mereka rapat. Ya. Gimana nih? Muhammad itu kalau dibiarkan terus ini jadi bahaya buat kita. Ya. Bagaimana kalau kita penjara saja? Datang iblis menyerupai kakek-kakek. Dia ikut rapat di sana. Dan orang-orang tidak tahu si iblis itu, ya kakek-kakek. Jangan, kata dia, kata iblis itu. Kenapa? Kalau dia di penjara, ya nanti sahabat orang-orang yang sudah hijrah ke Madinah, ini ceritanya sudah pada hijrah nih. Ini pembunuhan itu pada saat Nabi terakhir mau hijrah, ya. Cerita tentang pembunuhan ini. Jangan, kata iblis itu. Kalau itu di penjara, nanti sahabat-sahabat dia yang dari Madinah itu berbondong-bondong ke sini membebaskan. Terus mau apa kita? Bahaya buat kita. Bagaimana kalau kita asingkan saja? Ya, maksudnya diusir. Jangan. Ya. Muhammad diasingkan, bisa jadi nanti dia bergabung dengan teman-temannya yang sudah di Madinah. Dan dia akan memobilisasi kekuatan yang akhirnya akan menyerang kita. Juga bahaya itu. Terus bagaimana dong? Bunuh. Itu keputusannya. Keputusan di rapat itu, ya, bahwa sepakat mereka orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad malam itu juga jenderal. Ceritanya kayak cerita G30 SPKI ini, ya. Malam itu juga. Nah, Nabi SAW kan tidak tahu tuh, ya, rapat sembunyi-sembunyi, rapat gelap di Bapermas tadi. Datanglah intelnya Nabi. Siapa? Nabi punya intel yang sering memberikan info-info yang sangat rahasia. Siapa itu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, malam ini mereka akan melakukan pembunuhan persis di rumah kamu ini. Sekarang juga kamu sama Abu Bakar berhijrah. Langsung berangkat, ya, tanpa menunggu lama-lama. Malam ini juga. Dapat info dari malaikat Jibril, akhirnya
Nabi SAW malam hari bergegas untuk mengelabui bahwa Nabi itu masih ada di rumah sehingga mereka tidak mengejar Nabi. Dijadikanlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidur di ranjangnya Nabi. Ya, sehingga orang kafir Quraisy noong dari luar. Apa noong itu? Noong gitu ya? Hah? Ngintai gitu ya. Tapi udah beda noong sama ngintai ya. Gitulah ya. Muhammad masih ada katanya. Ya. Padahal Sayyidina Ali itu. Kemudian Nabi Muhammad pas membuka pintu, rumahnya sudah ditingker itu. Sudah dikepung sama orang-orang kafir Quraisy. Masya Allah. Coba ya. Perasaan baru tadi, ini kayaknya terlambat kita keluar dari rumah ini. Kepung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan surat Yasin itu apa? Yang Iya, ada surat Yasin, coba dari awal. Yasin wal Qur'anil hakim inna kalamil mursalin ala siratal mustaqim tanjilal ajrihim litunziru qauma ma unzira abahum fahum ghafirun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum muqmun wa ja'alna mim baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Allah menjadikan di dalam pandangan orang-orang kafir Quraisy itu ada penghalang. Baik di depannya, di belakangnya, di kanan, di kirinya. Sehingga fahum la yubsirun. Mereka tidak bisa melihat. Ikhtiarnya apa? Katanya Nabi membawa segenggam pasir. Kemudian dialungkeun naon tah gitu ya. Dilempar. Sehingga apa? Pandangan-pandangan mereka itu tertutup. Saat pandangan mereka tertutup, Nabi berjalan, ya mereka tidak melihat. Sehingga selamatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak serta Ibu ini bukan Allah. Coba kita rasakan bagaimana kegentingan pada saat itu andai kita berada pada posisi seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup dan mati itu. Ketahuan sudah dibunuh. Belum lagi ketika sembunyi di Gua Sur, ya. Nabi juga ketemu dengan orang Quraisy. Nabi sembunyi di Gua Sur, orang Quraisy sudah ngendap-ngendap di luarnya. Untungnya Allah selamatkan lagi dengan apa? Dengan laba-laba. Ya, sehingga orang Quraisy menyangka nggak mungkin di gua ini ada orang. Kenapa? Ada laba-laba. Ya, padahal itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita membahas panjang, tadi sampai jam 12 nanti ya tentang sirah Nabi. Ya. Jadi paling tidak itu bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada kita, arisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, ya. Dengan sifat beliau yang Raufur Rahim itu sangat berharap kita ini beriman kepadanya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk cintanya Nabi kepada kita. Nah, sekarang jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Nabinya cinta kepada kita, kitanya tidak cinta kepada Nabi. Nah sekarang pertanyaannya apa bentuk cintanya kita kepada Nabi SAW? Zamannya sahabat bentuk cintanya apa? Menjaga beliau. Menjaganya. Jangan sampai ada seseorang atau sekelompok orang yang melukai bahkan membunuh beliau. Saat perang Uhud Bapak dan Ibu yang bukan Allah. Itu sahabat-sahabat meninggalkan Nabi. Nabi cuma 10 orang yang bertahan bersama Nabi. Yang lainnya sudah meninggalkan Nabi. Menyelamatkan diri masing-masing dan berebut ghanimah di perang Uhud itu. Ketika Nabi SAW ditinggalkan, datanglah rombongan orang-orang kafir Quraisy. Dan menghampiri 10 orang bersama Nabi SAW itu. Nah Muhammad sekarang kamu mau kemana?
Itu perang Uhud itu kan kaum muslimin jumlahnya 1.000, orang-orang kafir jumlahnya 3.000. Nah yang tersisa bersama Nabi itu 10 orang. Kamu mau kemana Muhammad? Hari ini juga kamu habis ya ceritamu. Ya, sudah nyawamu habis. Kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Ya. Barang siapa di antara kalian yang mampu menolak mereka, falahul jannah warofiki fil jannah. Maka dia akan mendapatkan surga dan akan menjadi temanku di surga, kata Nabi. Ini diberikan motivasi kepada sahabat. Mendengar Nabi menyampaikan itu, maju seorang sahabat. Melawan orang Quraisy yang sudah mendekati itu. Gugur. Datang lagi, gugur. Datang lagi, gugur. Tinggal 2 orang. Nabi dengan Abu Thalhah saat itu. Kata Nabi, mereka bukan lawan kita lagi. Ya. Tapi Allah selamatkan akhirnya. Allah selamatkan di perang Uhud itu, meskipun perang Uhud itu termasuk perang yang di mana umat Islam kalah ya. Tapi itu sudah menjadi pecutan buat kita bahwa ternyata ketidaktaatan kepada Nabi, kepada Rasul itulah yang menyebabkan perang itu kalah. Para pemanah di Uhud, ini kalau Bapak dan Ibu yang pernah ke Uhud ya, umroh atau haji ya. Nabi kan menginstruksikan kepada para pemanah itu, kalian harus tetap berada di Bukit Uhud, di Jabal Rumat. Jangan sekali-kali untuk turun apapun alasannya. Siap wahai Nabi, begitu. Ternyata orang-orang kafir ya kelihatan seperti kalah. Ya, mundur padahal. Akhirnya orang-orang yang di Bukit Uhud itu melihat, orang kafir kalah. Banyak ghanimah tuh, banyak harta rampasan perang tuh, turun akhirnya berburu rampasan perang untuk dapat harta. Ya, akhirnya dari belakang dihantam oleh Sayyidina Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir. Ya, kalah umat Islam. Ya. Jadi Bapak serta hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cinta Nabi kepada kita. Nah, sekarang cintanya para sahabat sudah begitu, berusaha untuk melindungi Nabi dari berbagai macam hal-hal yang akan mencelakakan beliau. Sekarang kita, yang jarak antara kita dengan Nabi 1400 tahun, jauh sekali. Bentuk cintanya apa? Bentuk cintanya adalah menjaga apa yang selama ini beliau perjuangkan. Selama 23 tahun beliau perjuangkan, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ajaran Islam. Itu kewajiban kita sekarang, menjaga ajaran Islam yang merupakan warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta itu pasti warisan dari orang yang dicintainya akan berusaha dijaga, dirawat sedemikian rupa. Jangan sampai rusak apalagi hilang. Begitulah harusnya kita cinta kepada Nabi. Apa yang selama ini beliau perjuangkan, yaitu ajaran Islam, kita jaga, kita rawat, jangan sampai hilang. Bagaimana cara menjaga dan merawatnya? Laksanakan ajaran Islam yang sudah diperjuangkan oleh Nabi itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini ilmu, I-nya itu. Ya. Ilmunya harus tahu kita tentang ajaran Islam. Bagaimana Nabi menyampaikan ajaran Islam tentang kaitannya kehidupan kita sebagai hamba Allah dengan Allah. Nabi memberikan contoh ibadah. Wekalnya Nabi dalam ibadah itu luar biasa. Sampai kakinya itu bengkak-bengkak hanya sholat tahajud. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha bilang, wahai Nabi, bukankah engkau adalah orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal Nabi tidak berdosa. Ya, dijelaskan di dalam tafsir hadis itu pertanyaan bukan menganggap Nabi berdosa. Ya, tapi itu pertanyaan untuk kita umatnya. Wahai Nabi, bukankah engkau adalah orang yang tidak berdosa? Tapi kenapa sholat engkau begitu rupa sampai bengkak-bengkak? Karena saking lamanya berdiri dalam sholat malam. Itu menjadi cerminan buat kita. Ketika kita sholat, nikmatilah sholat kita karena kita sedang berhadapan dengan Allah.
Orang ketika menikmati itu tidak ingin cepat-cepat selesai. Betul nggak? Ya, kita menikmati wahana-wahana di permainan, misalnya di Dufan, di mana, kan tidak ingin datang langsung pergi. Menikmati dulu. Ketika kita bertemu dengan Allah dalam sholat malam kita, dalam setiap sholat kita, jangan terlalu terburu-buru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Gitu, ya. Yang penting syarat rukun sudah selesai, tidak. Tapi hadirkan hati kita, kolbu kita. Kenapa? Karena Allah saat itu ada di hadapan kita dan sedang melihat kita. Anta abudullaha ka'annaka tarah. Fa illam tarak fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah-olah Allah melihatmu. Dan Anda seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Ya. Jadi hadirkan dalam hati kita, Allah sedang melihat kita. Jadi ibadah kita, sholat kita merasa tenang, tentram, nyaman, dan tidak ingin tergesa-gesa. Itu Nabi dalam ibadahnya. Dalam kehidupan keluarganya nih Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kata Nabi, khairukum li ahlikum wa ana khairul lakum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Bapak, ya, Ibu, Nabi berpesan, berbaik-baiklah kepada keluarga. Bahkan sebelum ke yang lain kepada keluarga dulu. Begini, kalau suami itu suka ngejajanin teman-teman kantornya. Suka nraktir teman-teman kantornya. Kalau di kantor, waduh ya, kayaknya renyah sekali berdiskusi, ngobrol, interaksinya itu. Giliran di rumah, pelitnya luar biasa. Dengan istri ngobrol juga cuma satu kata, dua kata. Ya, padahal Nabi berpesan, khairukum li ahlikum. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ya, jangan sampai kepada orang lain kita baik, kepada keluarga kita justru tidak baik. Ya, demikian juga istri. Ya, dengan teman-teman satu circle-nya itu, waduh luar biasa, bercengkrama, ketawa dan seterusnya. Tapi dengan suami seadanya saja. Tidak demikian. Ya, Nabi berpesan, berbaik-baiklah dengan keluarga kita. Itulah yang akan merawat ya kehidupan sakinah mawaddah warahmah di antara keluarga. Itu dalam keluarga. Di tengah masyarakat Nabi juga terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Ya. Masih lama tuh. Ya, kan jam 12. Ada seorang nenek-nenek orang Yahudi yang suka meludah pada saat Nabi berjalan. Suatu saat nenek-nenek itu tidak meludah, tidak ada, tumben. Tanya, kemana nenek itu? Ya, dia sakit ya Rasul. Akhirnya Rasul menjenguk nenek itu. Ini akhlak mulia. Terhadap orang yang membenci, kita berbaik hati kepada mereka. Kalau kita kan tidak, ya. Kalau kita megangnya kayak begini, wa inna qabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi. Seandainya dia melakukan sesuatu yang tidak kita senangi, ya kita balas dengan yang setimpal dengannya. Ya, kan ayatnya begitu. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli. Kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak kalian senangi, maka balaslah yang semisal dengan itu. Tapi kita lupa, wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Tapi jika kamu bersabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Dan Nabi adalah luar biasa, sabarnya luar biasa. Baiknya dengan orang-orang, termasuk kepada orang-orang non-muslim. Beliau sebagai kepala negara, ya. Beliau menyampaikan kepada para pemimpin-pemimpin, kepada para gubernur-gubernur itu, yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunaffiru. Hai para gubernur, hai para pemimpin,
berilah kabar berilah kabar gembira kepada rakyat, jangan ditakut-takuti. Mudahkanlah urusan rakyat, jangan dipersulit. Itu kata Nabi. Ya. Jangan dipersulit. Coba bayangkan. Ketika Nabi hijrah, itu ketimpangan ekonomi nampak sekali. Terima kasih. Oh iya, mau bisa ceramah itu, ngemut permen mah. Ya, saya senang kalau ngisi sirah nabawiyah. Di beberapa masjid kebetulan ngisi sirah nabawiyah. Senangnya apa? Kalau ngisi sirah nabawiyah itu ya akan banyak mengucapkan sholawat. Ya, kan gitu. Nabi SAW sholawat tuh. Ya, kemudian ketika Nabi SAW sholawat tuh. Ya, banyak sholawat tuh kalau ngisi sirah itu. Satu sholawat dibayar dengan 10. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi dihitung, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan. Sampai mana tadi? Ya? Udah lewat nenek-nenek sakit. Oh ini, ya. Begini. Ketika hijrah, orang Muhajirin dengan Ansor di Madinah. Muhajirin itu adalah orang-orang yang berasal dari Mekah. Mereka orang miskin. Meskipun sebelumnya kaya. Kenapa miskin? Karena mereka telah rela meninggalkan harta dan bendanya demi hijrah. Ada namanya Suhaib Ar-Rumi. Dia hijrah belakangan. Dicegat sama orang kafir Quraisy. Mau kemana kamu? Saya mau ikut Nabi Muhammad berhijrah. Nggak boleh. Tidak boleh ada orang Mekah yang berhijrah nyusul Muhammad. Nggak boleh. Begitu? Iya. Kata orang kafir Quraisy. Akhirnya dia berdiplomasi. Begini. Saya punya harta benda di rumah saya sana. Ya. Ada ternak, ada uang, tanah juga rumah. Kalau kamu mau, ambil itu. Dengan syarat, biarkan saya pergi menyusul kekasih saya Muhammad SAW. Ketika orang Quraisy ya dipilih dengan dua pilihan, apakah mendapatkan harta atau menghalangi sahabatnya untuk berhijrah? Kira-kira milih yang mana? Harta. Orang kafir itu begini, begitu. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Oleh Allah dikatakan dalam Al-Qur'an, dihiasi orang-orang kafir itu senang akan kehidupan dunia. Jadi ketika dia diberikan harta benda, ya sudah, oke, kalau begitu silakan. Ya, akhirnya Suhaib Ar-Rumi berangkat menyusul Nabi. Diabadikan di dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yashrid nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di antara manusia itu yang menjual dirinya untuk mendapatkan ridho Allah. Siapa yang dimaksud wa minan nas itu? Suhaib Ar-Rumi tadi. Datang ke Madinah, orang-orang Mekah ini, sahabat-sahabat Nabi di Mekah ini gak punya apa-apa. Ya. Sementara orang-orang Ansor, karena penduduk asli di sana, mereka kaya-kaya. Ini kalau tidak diselesaikan akan timpang. Masyarakat yang satu kaya, yang satu miskin. Bahaya itu nanti. Akan menjadi api dalam sekam. Akan menjadi bom waktu. Meledak. Seperti kerusuhan kemarin. Itu kan ketimpangan, masyarakat miskin susah makan, gaji DPR naik ya 100 juta. Kalau dibiarkan ketimpangan itu akan menimbulkan konflik sosial, penjarahan seperti itu. Iron Man diambil. Betul nggak? Jam 11 miliar diambil juga. Nah, kalau Nabi bukan seorang kepala negara yang handal, dibiarkan itu. Dan nantinya akan terjadi konflik di tengah masyarakat antara Muhajirin dengan Ansor. Muhajirin mereka yang papa, mereka yang lemah, mereka yang fakir. Ansor berkecukupan. Nah kemudian Nabi menyelesaikan persoalan itu dengan cara apa? Al-mu'akhah. Mu'akhah itu apa? Akhwain.
menyatukan antara kaum Muhajirin dengan Ansor, dipersaudarakan. Ada 90 dari kaum muslimin, 45 dari Ansor, 45 dari Muhajirin dipersaudarakan. Yang namanya saudara itu nanti sampai kepada saling mewarisi. Boleh. Sebelum turun ayat tentang waris. Ya, sampai begini. Orang Ansor namanya Ka'ab bin Robi dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf dari Mekah. Abdurrahman bin Auf orang itu miskin dulunya. Kemudian kata Sa'ad bin Robi itu begini dia menyampaikan. Wahai Abdurrahman, karena engkau saudara saya ini termasuk orang yang paling kaya di Madinah ini. Kalau kamu mau, ambil setengah kekayaanku untukmu. Tuh coba. Ya, umat Islam dipersatukan oleh Rasulullah SAW sehingga sampai saling berbagi untuk mereka yang tidak punya. Setengah dari kekayaan dia diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Tidak hanya itu, saya tahu kamu belum punya istri. Saya punya 2 istri saya. Kalau kamu mau, saya akan ceraikan salah satunya, kau nikahi boleh. Sampai segitu coba. Jangan tanya, ya. Itu boleh nggak di dalam Islam menceraikan istri untuk orang lain? Pokoknya begitu ceritanya. Ya. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf saat itu? Beliau bukan orang yang mumpungisme, bukan orang yang oportunis. Wah, mumpung-mumpungan nih. Siaplah, sini setengah kekayaan. Mana istrimu? Ya, nanti saya pilih yang paling cantik misalnya. Tidak. Abdurrahman bin Auf menolak itu semua. Dia bilang, Barakallahu laka wa malika wa ahlika. Wahai saudaraku, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, memberikan keberkahan kepada keluargamu dan kepada hartamu. Tapi tolong saja tunjukkan di mana pasar. Akhirnya Abdurrahman bin Auf hanya ingin ditunjukkan pasar. Setelah ditunjukkan pasar, akhirnya beliau mulai berbisnis. Dan kita tahu orang yang paling kaya saat itu adalah Abdurrahman bin Auf. Kekayaannya 72 triliun, saudara-saudara. 72 triliun kalau ditriliunkan dengan sekarang. Elon Musk lewat, ya, Mark Zuckerberg lewat, ya. Belum ada yang 72 triliun. Ya, kekayaan orang-orang di dunia ini sekaya Abdurrahman bin Auf. Sampai kekayaannya itu dibawa sama rombongan berkuda. Ya, sampai banyaknya itu. Bermula dari sekedar bisnis, tidak punya apa-apa. Itulah bagaimana Nabi mempersatukan orang-orang antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Selesai persoalan masalah ketimpangan sosial. Ya, termasuk hal-hal yang lainnya. Ya. Sudahlah, begitu aja ya. Nah, nanti kalau misalnya masih penasaran, ikuti kajian di setiap Jumat malam, ba'da maghrib. Ya, ini promosi. Ya. Ini kan banyak nih, kalau ba'da maghrib paling satu di sana, satu di sini, satu di sini, satu di sini, gitu. Ya, jarang-jarang. Baik, itu saja Bapak dan Ibu, setelah hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini kondisinya kurang begitu fit. Mudah-mudahan meskipun sedikit ada hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran yang kita ambil, ya. Dan mudah-mudahan sudah ya. Kan tadi cinta, ilmu, sedekah. Sedekah kan tadi sudah, ya. Itu sajalah, insyaallah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekhilafan, ada kesalahan. Mudah-mudahan dengan perayaan Maulid Nabi SAW ini sebagai wujud dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada beliau, kemudian kita membersamai beliau SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Al'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup ya,
kita sempurnakan pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat dan juga harapan dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasuli ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amaluka fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah farzuqna al-istiqamah farzuqna al-istiqamah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'al dinana dinan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatan khashi'in wa qiyamana qiyamal khaifin wa ruku'ana ruku'al mutawri'in wa sujudana sujudal mutadarri'in wa amalana amalas salihin wa niyatan niyatan mukhlisin wa dhunubana dhunubal mustaghfirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sahih asadana wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa an syarri ab'idna waqdi hawaijina fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma anfa'nil bala'i wa kaidil hasidina minal jinni wal insi wa sultani wa syayatini min aini nadirin wa fitna kama hafidna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi lisanihim anjal kufar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas adbil ba'sa isfi ukhti, istrinya Pak Musarif. Anta syafi la syifan ila syifauka syifaan la yughadiru saqama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati ummil kitab al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Arif Rahman atas penyampaiannya. Semoga menjadi amal dan bermanfaat juga berfaedah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ditutupnya doa penutup, maka kita akhiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya, dan mohon maaf atas segala dan banyaknya kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.